Aku mendapatkan pesan. Aku berkabar dengan beberapa keluarga sekarang. Dia bilang sebaliknya, mereka melihat bayi-bayi yang kulitnya terkelupas, ibu-ibu yang tangannya dipotong, dan orang-orang dibakar sampai mati. Tidak ada air yang masuk dan tidak ada pencahayaan. Israel telah melakukan kejahatan perang, memutus aliran listrik. Internet terputus-putus, mereka tak tahu apakah keluarganya masih hidup atau tidak. Assalamualaikum Saudari Lauren Booth, terima kasih sudah mau datang. Kita sedang melalui masa-masa sulit sebagai umat muslim. Kita tahu di Palestina, saudara-saudari kita mengungsi dari rumah mereka. Banyak bayi sekarat, persediaan makanan, air, dan listrik diputus. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang jurnalis, kamu sudah sering bersama mereka. Kamu berkesempatan melihat peristiwa ini dari kedua sisi. Banyak informasi media mengenai masalah ini. Tapi bisakah kamu ceritakan yang sebenarnya terjadi di sana saat ini? Yang terjadi sekarang adalah perjuangan orang-orang Palestina, khususnya di Gaza, yang sudah dilakukan bukan selama 50 bulan, bukan 50 minggu, tapi 50 tahun. Ini bukan konflik 10 hari, bukan 2 minggu, bukan baru dimulai seminggu yang lalu. Itulah yang ingin aku sampaikan di sini. Era penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina, sumber daya mereka dan tanah mereka dirampas dengan jahat oleh para Zionis dan Zionisme. Dan itu menurutku cara yang tidak etis, mendominasi suatu populasi. Jadi bukan hal baru. Aku bicara dengan temanku Yaseh tadi malam. Dia di kota Gaza. Semoga Allah melindunginya, melindungi keluarganya, dan semua saudara-saudari kita. Amin. Dan aku bertanya, kamu di mana? Dia bilang kami berada di luar rumah. Lalu aku tanya, bagaimana kabar anak-anak? Dia punya 2 putra yang masih kecil. Dia bilang, ya Allah, mereka sedang berjuang. Mereka masih bayi, mereka masih anak-anak kurang dari 10 tahun. Dia bilang, dan saat aku melihat mereka seharusnya sedang mengerjakan PR, atau main di taman, atau di bundaran. Berlarian di taman bermain, bersenang-senang. Dia bilang sebaliknya, mereka melihat bayi-bayi yang kulitnya terkelupas, dan ibu-ibu yang tangannya dipotong, dan orang-orang dibakar sampai mati. Apakah ini masa kecil yang layak? Aku ingin kamu bayangkan sejenak, tidak ada air yang masuk ya kan? Mereka minum seteguk demi seteguk sekarang. Oh, aku sudah minum 3 teguk hari ini, aku sudah minum segelas air hari ini. Hanya segitu saja. Kemudian tidak ada pencahayaan. Israel telah melakukan kejahatan perang, memutus aliran listrik. Internet terputus-putus. Mereka tak tahu apakah keluarganya masih hidup atau tidak. Kemudian mereka disuruh keluar dari rumah. Aku tahu keluarga-keluarga yang tadi malam tidur di jalanan. Bahkan ledakan bom pun terus terjadi. Subhanallah. Dan apa kamu mendapatkan pesan dari saudara-saudari kita di Palestina saat ini? Ya, pesan-pesannya, aku mendapatkan pesan. Aku berkabar dengan beberapa keluarga sekarang. Dan pesannya, doakan kami. Ini mungkin hari terakhirku. Muhammad Azur, dia sudah kehilangan kakinya akibat serangan rudal Israel 10 tahun lalu. Dia pemain basket profesional dengan kursi roda. Dia berkata, ini mungkin hari terakhir kami. Doakan kami. Ada orang tua di jalan yang bilang mereka menyebarkan selebaran di rumah mereka. Kami tidak akan pergi. Lalu aku punya teman yang bilang, apa kabarmu? Bagaimana kondisimu? Apakah kamu baik-baik saja? Dan ya Allah, itulah yang membuat hatiku hancur. Itulah yang membuatku terharu karena mereka. Mereka punya iman yang cukup kuat untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku duduk di sini di Istanbul dalam keadaan nyaman. Tapi keimanan mereka peduli pada umat. Apakah kita sebagai umat peduli dengan mereka? Banyak orang di barat, termasuk selebritis seperti Justin Bieber, memposting pesan dukungan untuk Israel. Ada juga yang bilang Hamas telah membantai warga sipil itu, sebabnya Israel menyerang. Mereka hanya membela diri. Apakah seperti itu? Bisakah semua pengeboman di Gaza dibenarkan seperti itu? Justin Bieber dan orang-orang seperti ini, diamlah, tutup mulutmu. Bahkan jangan ucapkan kata Palestina. Kata-kata itu hanya keluar dari bibir mereka karena mereka tidak memahami situasinya. Jadi, siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat Palestina, kamu bahkan tidak punya hak untuk berkomentar tentang apa yang sedang terjadi karena kamu tidak tahu rasa sakit yang harus dialami oleh mereka. Subhanallah, kepada para selebritis yang tidak tahu apa-apa, pada orang-orang di kafe, orang-orang di barat, berbicara melalui internet, para penghujat, ini bukan waktumu, diamlah. Semisal kalau aku datang ke rumahmu, a'udzubillah,
Kalau aku masuk ke rumahmu, pukul istrimu, bunuh anak-anakmu, dan usir kamu dari rumahmu. Bertahun-tahun kemudian kamu dobrak pintu dan masuk, lalu yang di dalam rumah berkata, ini rumahku. Siapa yang membela apa di sini? Bukan membela diri. Kalau kamu menduduki wilayah orang lain, ketika kamu sengaja dan terus-menerus membunuh orang dan merampas hak asasi manusia mereka, ini bukan pembelaan diri. Memang itulah yang mereka inginkan selama ini. Netanyahu berdiri beberapa minggu yang lalu di Uni Eropa atau PBB. Netanyahu berdiri di hadapan PBB beberapa minggu yang lalu dengan peta yang sepenuhnya menghapus keberadaan warga Palestina sama sekali. Inilah alasan mereka melakukannya. Mereka memang sudah punya rencana. Inilah yang ingin mereka lakukan. Kalau kamu lihat kata-kata menjijikan keluar dari media berita Israel, dari politisi Zionis mereka, dan dari mereka yang disebut sebagai pendukung Israel, kamu akan lihat musnahkan orang-orang Palestina, bunuh anak-anak mereka, rampas tanah mereka, buat menderita, usir ke Mesir. Tujuan mereka sangat-sangat jelas. Itu bukan pembelaan diri, itu pembersihan etnis, penghancuran populasi. Kita sebagai manusia, kita pasti merasa iba saat melihat orang lain terluka. Lalu bagaimana Israel bisa begitu kejam dan tanpa ampun? Pikiran macam apa yang dimiliki para penindas ini saat melakukan tindakan mengerikan ini? Apa yang ada di pikiran mereka? Bagaimana mereka berpikir? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kamu bisa melihat seseorang terluka dan tidak punya perasaan terhadap orang itu, itulah yang disebut tidak manusiawi. Dan telah terjadi proses tidak manusiawi sejak awal berdirinya negara Zionis pada tahun 1948 ketika diumumkan. Di wilayah mereka selalu menyebut orang Palestina dan orang Arab pada umumnya sebagai sapi berkaki dua, ya kan? Ini dari sumber mereka sendiri sebagai hewan yang digiring ke sini dan digiring ke sana. Mereka tidak menganggap rakyat kita, Muslim, orang Arab, dan Palestina sebagai manusia yang nyata. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan inilah salah satu tanda akan terjadinya genosida. Ada daftar terkenal yang memberikan 10 langkah menuju genosida. Dan salah satu langkah terakhir adalah tidak memanusiakan. Jadi mereka tidak memandang anak-anak Palestina sebagai anak-anak. Mereka melihatnya sebagai pendukung Hamas. Aku belum pernah melihat suara manapun dalam 6 bulan. Dan selagi kita membahasnya, aku ingin membahas sesuatu. Kamu pasti pernah mendengar Gaza disebut sebagai penjara terbuka. Ya, kamu pernah dengar kan? Itu bukan? Ini adalah kamp konsentrasi, ya kan? Mari kita mulai pakai istilah itu. Kita tidak peduli jika pihak lain tidak menyukai istilah ini. Kita harus pakai yang memang akurat. Boleh aku jelaskan mengapa Gaza adalah kamp konsentrasi? Karena ini sangat penting. Pertama, mari kita bicara tentang penjara. Penjara adalah tempat para penjahat. Jadi saat kamu bicara tentang penjara, itu bagaikan, oh ya, orang Palestina itu kriminal. Mereka semua berada di penjara bernama Gaza. Tidak, pria, wanita, dan anak-anak yang tidak melakukan kejahatan bukanlah tahanan. Sepakat? Mereka tidak bisa dipenjara oleh negara. Bagus. Kedua, di penjara yang mengendalikan penjara harus menyediakan makan 3 kali sehari. Mereka berhak atas layanan kesehatan, mereka harus mendapatkan air bersih, dan yang sangat penting, mereka mendapat kunjungan dari dunia luar, dari keluarga mereka, dan mereka punya batas waktu untuk bebas. Semua ini tidak berlaku bagi masyarakat Gaza yang selama 16 tahun berada di bawah pengepungan ilegal. Orang-orang sepertinya tidak mengerti apa maksudnya. Aku pernah naik perahu dari Siprus ke Gaza melalui blokade Laut Israel. Itu satu-satunya cara bisa sampai ke Gaza. Mereka memancing di Laut Gaza. Wilayah Laut Gaza terkurung dalam hukum internasional yang tidak berguna ini. Dan di laut, para nelayannya sering dibom dari air, sering dibunuh. Jadi tidak ada cara untuk masuk atau keluar. Tidak ada bandara, tidak ada jalur kereta api, tidak ada bus yang bisa dinaiki. Oleh karena itu, definisi kamp konsentrasi, wilayah di mana pria, wanita, dan anak-anak berkumpul dalam kondisi tertindas oleh kekuatan eksternal, seperti itulah mereka. Dan dengarkan ini, keyakinan politik, keyakinan agama, pandangan etnis, dan mereka diperlakukan dengan kasar. Itulah yang dialami masyarakat Gaza dan yang sedang mereka alami saat ini. Para Yahudi Zionis mengebom kamp konsentrasi. Selamat. Wilayah ini sudah pernah dikuasai orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim di berbagai periode berbeda sepanjang sejarah, dan di periode di mana wilayah tersebut paling damai dan mengapa. Beberapa masa dalam sejarah yang patut direnungkan ketika kita lihat Yerusalem memiliki perdamaian. Dan yang pertama aku akan bahas adalah ketika Umar radhiyallahu an menaklukkan Yerusalem. Setelah itu, tentara salib Kristenlah yang membantai semua orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem ketika mereka mengambilnya 1000 tahun yang lalu dan sebelum dan sebelumnya. Ketika Umar radhiyallahu an tiba di sana, dia berkata, "Aku tidak akan sholat di dalam gereja Kristen. Aku akan sholat di luar karena gereja ini berhak untuk tetap ada."
Ini bagian dari sejarah dan aku tidak ingin gereja itu diambil alih setelah aku sholat di sana. Dan sampai hari ini, ada gereja makam suci, salah satu situs paling suci dalam agama Kristen. Dan di sudut jalan ada sebuah masjid kecil bernama Masjid Umar, iya kan? Kemudian terjadi suatu masa di mana orang-orang Yahudi diterima kembali oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa kamu tahu itu? Mereka diterima kembali. Subhanallah. Lalu Utsmaniyah datang dan selama 500 tahun masyarakat tiga agama sejahtera. Subhanallah. Memang bisa, namun tidak mungkin dilakukan Zionisme karena mereka tidak menginginkannya. Bukan itu yang mereka inginkan. Mereka ingin negara Yahudi saja. Yerusalem hanya bagi orang Yahudi. Mereka tidak ingin umat Kristen atau Muslim di sana. Dan kita harus sangat jelas mengenai hal itu karena mereka memperjelasnya. Dan aku ingin bertanya, apakah kamu mengalami kejadian tak terlupakan yang saat berada di sana? Adakah kejadian tak terlupakan yang bisa disaksikan di sana? Di Gaza, aku pernah ke Beit Hanun beberapa tahun yang lalu, dan aku mengunjungi sebuah keluarga yang tinggal di kawat berduri, perbatasan palsu yang dipasang rezim Israel di sana. Dan menurutku itu seperti garasi, mereka sebenarnya tinggal di garasi. Jadi apapun bentuk garasimu, 3 kali lebih buruk. Itulah yang dialami keluarga 12 orang ini. Dan ibu itu memperkenalkanku kepada anak-anaknya, dan Yasin kecil. Dia mengalami luka bakar fosfor putih di seluruh kakinya. Mengerikan. Putranya yang lain 16 tahun menderita luka yang masih segar dari peluru penembak jitu Israel karena dia mengumpulkan sampah untuk dijual. Dan ada seorang gadis kecil, dia hanya melakukan ini. Dia bilang dia belum berbicara sejak perang terakhir. Dia mengalami shell shock atau gangguan stres pasca trauma. Dan terus berlanjut seperti itu. Kemudian azan berkumandang. Aku seorang muslim saat itu, tahun 2012. Aku ke ruang belakang dan mulai menangis. Aku benar-benar menangis. Allah, jangan lakukan ini. Ya Allah, aku tidak tahu. Tolong bantu mereka. Dan ibu itu masuk dan dia meletakkan tangannya di bahuku. Dia bilang, sayang, kenapa kamu menangis? Aku berkata, aku menangis untukmu. Aku menangis karena aku benci ini. Aku benci ini untukmu dan aku benci karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku benci kamu harus hidup seperti ini. Dan dia bilang, jangan menangis untuk kami. Kami sangat bahagia karena kami punya Allah. Dan kami tahu kalau kami tabah, Allah akan memberi kami surga. Alhamdulillah. Sayangnya Tio sebagai umat Islam, kita hanya bisa menyaksikan peristiwa ini dari rumah. Apa yang ingin kamu katakan kepada muslim yang bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Karena tayangan sekarang penuh dengan kematian, bayi yang dipenggal oleh roket Israel, cerita dan kesedihan ibu dan ayah yang sekarat, mengeluarkan darah di pinggir jalan karena tidak ada lagi tempat tidur. Kita lihat seluruh wilayah hancur. Dan asap memenuhi udara, orang-orang menangis, melarikan diri, jangan putus asa. Allah beserta orang-orang yang beriman. Kita ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah peperangan yang terkenal ketika beliau dibawa ke atas gunung dengan beberapa pengikutnya dan musuh mengejeknya dan berkata, lihat berapa banyak petarung terkenalmu yang tewas dan teman serta keluargamu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beritahu mereka, inilah perbedaannya. Jenazah kami berada di surga dan jenazah mereka berada di Jahannam. Dan kemudian yang Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Dan aku melihatnya dari saudara di sana yang bicara langsung kepadaku, para syahid. Mereka lihat teman-teman mereka, 7 tahun setelah mereka dikubur, masih segar seperti baru kemarin. Baunya harum. Dan ya Allah, saudara-saudari, orang-orang Palestina melihat malaikat pada perang lain. Ada teman yang menelponku dan bilang, saudaraku, andai saja kamu ada di sini, dan aku bilang, mengapa kamu ingin aku berada dalam serangan bom? Aku sayang padamu, tapi... Dan dia bilang, ya Allah, karena rahmat telah turun dan para malaikat bersama kita. Subhanallah, keajaiban terjadi. Percayalah pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kuatkan hati kita. Sekarang bukan waktunya menangis. Sekarang waktunya untuk tabah. Ya Allah, di dalam kamus setelah kata tabah seharusnya ada satu kata, Palestina. Jadi mari kita ingat saudaraku saat ini. Oke? Setan ingin kita merasa putus asa. Setan ingin kita merasa seperti itu. Tidak, 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 tidak. Islam tidak seperti itu. Simpan ponselmu, pergilah ke sajadahmu dan duduklah di sana. Tidak masalah jika bukan waktu sholat. Ucapkan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam. Ya Allah, kemenangan bagi orang-orang yang tertindas. Kemenangan bagi penyembahmu. Kemenangan bagi hambamu. Ya Allah, berkahilah mereka semua. Allah berkati mereka, berzikirlah. Kuatkan hatimu melalui zikir. Allah binasakan para penindas. Allah berkahi warga Palestina dengan kemenangan. Amin.